Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Menuju Cahaya TV, tempat di mana kita mengeksplorasi kisah-kisah inspiratif dalam Islam dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Hari ini, kita akan membahas seorang ulama besar dan tokoh sufi yang sangat dihormati, yaitu Abdul Qadir Al-Jilani, atau yang juga dikenal sebagai Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau lahir pada tahun 1077 di Jilan, Persia, dan dikenal sebagai pendiri tarekat Qadiriyah, salah satu tarekat sufi terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Sejak kecil, Abdul Qadir Al-Jilani menunjukkan kecerdasan dan ketakwaan yang luar biasa. Beliau dikenal sebagai seorang yang sangat rajin belajar dan mendalami ilmu agama. Di usia muda, Abdul Qadir Al-Jilani pindah ke Baghdad, pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam pada masa itu, untuk melanjutkan studinya. Di sana, beliau belajar di bawah bimbingan banyak ulama terkenal dan menguasai berbagai cabang ilmu, termasuk fiqh, hukum Islam, tafsir, penafsiran Al-Quran, dan tasawuf, sufisme. Abdul Qadir Al-Jilani dikenal sebagai pendiri tarekat Qadiriyah, yang menjadi salah satu tarekat sufi terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Tarekat ini menekankan pentingnya kebersihan hati, keikhlasan dalam beribadah, serta menjauhi sifat-sifat kesombongan dan keangkuhan. Ajaran-ajaran beliau menyebar luas, tidak hanya di Timur Tengah, tetapi juga ke berbagai belahan dunia, membawa pesan cinta, perdamaian, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain keilmuan dan ajarannya yang mendalam, Abdul Qadir Al-Jilani juga dikenal karena karomah-karomahnya, yaitu kemampuan luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda keistimewaan. Karomah-karomah ini mencakup kemampuan menyembuhkan penyakit, mengetahui rahasia-rahasia gaib, dan berbagai mujizat lainnya yang menunjukkan kebesaran spiritual beliau. Warisan Abdul Qadir Al-Jilani terus hidup hingga hari ini melalui tarekat Qadiriyah dan pengikut-pengikutnya yang setia mempelajari dan mengamalkan ajarannya. Karya-karya tulis beliau, seperti Al-Gunya li Talibi Tariq Al-Haq dan Futuh Al-Gaib, masih dibaca dan dipelajari oleh banyak orang, memberikan inspirasi dan panduan bagi mereka yang mencari kedekatan dengan Tuhan. Dengan segala kontribusinya dalam bidang keilmuan, spiritualitas, dan akhlak Islam, Abdul Qadir Al-Jilani tetap menjadi salah satu tokoh sufi yang paling dihormati dan diingat sepanjang masa. Abdul Qadir Al-Jilani dikenal luas karena karomah-karomahnya. Karomah adalah kemampuan ajaib yang diyakini sebagai tanda keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah beberapa karomah terkenal dari beliau. Banyak kisah yang menceritakan bagaimana Abdul Qadir Al-Jilani bisa menyembuhkan berbagai penyakit dengan doanya. Pasien-pasien yang datang kepadanya seringkali sembuh setelah beliau berdoa untuk mereka. Ini menunjukkan kekuatan spiritualnya yang luar biasa. Sebagai contoh, ada cerita tentang seorang pria yang menderita penyakit kulit yang parah. Setelah didoakan oleh Abdul Qadir Al-Jilani, penyakitnya sembuh seketika. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." Surah Al-Isra, ayat 82. Abdul Qadir Al-Jilani dikisahkan memiliki kemampuan mengetahui hal-hal yang tersembunyi. Beliau bisa mengetahui isi hati seseorang atau kejadian-kejadian yang akan datang. Misalnya ada cerita tentang seorang murid yang datang dengan niat buruk. Sebelum murid itu sempat mengatakan apapun, Abdul Qadir Al-Jilani sudah mengungkapkan niat buruknya dan menasihatinya untuk bertobat. Kemampuan ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Hati-hatilah dengan firasat orang mukmin, karena ia melihat dengan cahaya Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Selain kemampuan menyembuhkan penyakit dan mengetahui rahasia-rahasia gaib, ada banyak mujizat lainnya yang dikaitkan dengan Abdul Qadir Al-Jilani. Beberapa cerita menyebutkan bahwa beliau dapat berada di dua tempat sekaligus. Misalnya, beliau pernah terlihat memberikan ceramah di dua kota yang berjauhan pada waktu yang sama. Kemudian, ada kisah tentang bagaimana beliau menyelamatkan orang dari bahaya yang jauh, seperti menyelamatkan seorang pelaut dari badai ganas di lautan hanya dengan doanya. Karomah seperti berjalan di atas air juga sering dikisahkan. Misalnya, suatu ketika ada sekelompok orang yang melihat Abdul Qadir Al-Jilani berjalan di atas sungai Tigris tanpa tenggelam. Dalam cerita lain,
sebuah kapal yang hampir tenggelam akibat badai besar diselamatkan setelah para awak kapal memohon pertolongan melalui perantaraan doa Abdul Qadir Al-Jilani. Mujizat-mujizat ini bukan hanya memperlihatkan kekuatan spiritual beliau, tetapi juga menunjukkan betapa dekatnya beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah-kisah ini menggambarkan kebesaran spiritual Abdul Qadir Al-Jilani dan menginspirasi banyak orang untuk memperkuat iman mereka dan mendekatkan diri kepada Allah. Karomah-karomah ini dianggap sebagai tanda cinta Allah kepada Abdul Qadir Al-Jilani dan sebagai pengingat bahwa keajaiban bisa terjadi melalui hamba-hambanya yang terpilih. Selain karomah-karomahnya, Abdul Qadir Al-Jilani juga dihormati karena ajarannya yang mendalam tentang spiritualitas, tasawuf, dan akhlak Islam. Beliau menekankan pentingnya keikhlasan dalam beribadah, ketulusan hati dan kebersihan jiwa sebagai landasan utama dalam menjalani kehidupan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran-ajaran beliau tidak hanya relevan pada zamannya, tetapi juga terus memberikan inspirasi bagi umat Islam hingga hari ini. Abdul Qadir Al-Jilani mengajarkan bahwa keikhlasan adalah kunci utama dalam semua perbuatan. Menurut beliau, setiap amal harus dilakukan semata-mata karena Allah, tanpa mengharapkan pujian atau balasan dari manusia. Ketulusan dalam niat adalah ciri khas dari orang-orang beriman yang sejati. Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya tasawuf, yang merupakan jalan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tasawuf menekankan penyucian hati dan jiwa melalui berbagai latihan spiritual, seperti zikir, doa, dan pengendalian diri. Abdul Qadir Al-Jilani mengajarkan bahwa seorang sufi harus selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan, menjaga kebersihan hati dari sifat-sifat tercela seperti kesombongan, iri hati, dan kebencian, serta senantiasa bersikap rendah hati dan penuh kasih sayang kepada sesama. Karya-karya tulis Abdul Qadir Al-Jilani juga menjadi sumber inspirasi dan panduan bagi banyak orang. Dua di antaranya yang paling terkenal adalah Al-Ghunya li Talibi Tariq Al-Haq dan Futuh Al-Ghaib. 1. Al-Ghunya li Talibi Tariq Al-Haq. Buku ini merupakan panduan komprehensif bagi para pencari jalan kebenaran. Dalam karyanya ini, Abdul Qadir Al-Jilani membahas berbagai aspek kehidupan spiritual dan praktis, termasuk hukum-hukum fiqh, etika, dan tata cara beribadah. Buku ini juga memuat nasihat-nasihat bijak tentang bagaimana menjalani hidup yang benar-benar selaras dengan ajaran Islam. Futuh Al-Ghaib. Karya ini berisi kumpulan ceramah dan nasihat Abdul Qadir Al-Jilani yang mengupas berbagai aspek tasawuf dan spiritualitas. Futuh Al-Ghaib membahas tentang bagaimana seorang hamba bisa mencapai kedekatan dengan Allah, mengenal rahasia-rahasia ilahi, dan menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran akan kehadiran Tuhan. Buku ini juga menekankan pentingnya mengendalikan hawa nafsu dan menjauhi sifat-sifat buruk yang bisa merusak hubungan manusia dengan Allah. Ajaran dan tulisan-tulisan Abdul Qadir Al-Jilani terus dipelajari dan dihormati oleh banyak orang hingga hari ini. Melalui tarekat Qadiriyah yang beliau dirikan, ajaran-ajarannya terus disebarluaskan dan menjadi sumber inspirasi bagi para pengikutnya untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan keikhlasan, ketulusan, dan kebersihan hati. Abdul Qadir Al-Jilani bukan hanya seorang sufi besar, tetapi juga seorang guru yang ajarannya membawa pencerahan spiritual bagi umat Islam di seluruh dunia. Selain karomah-karomahnya, Abdul Qadir Al-Jilani juga dihormati karena ajarannya yang mendalam tentang spiritualitas, tasawuf, dan akhlak Islam. Beliau menekankan pentingnya keikhlasan, ketulusan dalam beribadah, dan kebersihan hati. Karya-karya tulisnya seperti Al-Ghunya li Talibi Tariq Al-Haq dan Futuh Al-Ghaib masih dibaca dan dipelajari oleh banyak orang hingga hari ini. Pengaruh Abdul Qadir Al-Jilani tidak hanya terbatas pada masa hidupnya, tetapi terus berlanjut hingga kini melalui para pengikutnya dan mereka yang tergabung dalam tarekat Qadiriyah. Karomah-karomahnya dianggap sebagai bukti dari kedekatan dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, serta sebagai inspirasi bagi banyak orang untuk mencari dan mencapai kedekatan dengan Tuhan. Kisah-kisah tentang Abdul Qadir Al-Jilani ini berasal dari berbagai sumber, termasuk kitab-kitab sejarah, literatur sufi, dan cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi. Buku-buku seperti Al-Baz Al-Ashhab dan berbagai manuskrip lain mengabadikan kisah-kisah karomah dan ajaran beliau. Semoga kisah dan ajaran Abdul Qadir Al-Jilani dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jangan lupa untuk menyukai, mengomentari, dan berlangganan agar tidak ketinggalan video-video inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.